Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu ada di dalam lindungan Tuhan ya. Oke, kita akan lanjut ke bab selanjutnya. Ada yang tahu tidak? Bab selanjutnya itu kita akan berbicara dan membahas tentang apa? Ya, betul, tentang kerjasama antar negara. Nah, di dalam kerjasama antar negara ini kita akan membahas tentang jenis-jenis kerjasama, tujuannya, manfaatnya, atau lembaga-lembaga apa saja yang diikuti oleh Indonesia, atau banyak lainnya. Apakah kalian sudah siap? Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis kerjasama. Ada apa aja sih jenis-jenis kerjasama yang akan kita bahas pada bab ini? Yang pertama itu kerjasama di bidang politik. Keadaan dunia yang semakin lama semakin maju dan keberhasilan pembangunan membuat setiap negara menyebabkan adanya interaksi. Hal ini ditandai dengan terbentuknya kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara lain di dalam bidang politik. Tidak hanya dengan Indonesia, Singapura dengan Malaysia, Singapura dengan Thailand, dan sebagainya. Yang kedua, kerjasama di bidang ekonomi. Kerjasama di bidang ekonomi yaitu merupakan kerjasama yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan negara satu dengan negara lainnya. Yang ketiga, adanya perdagangan internasional. Perdagangan yang dilakukan suatu negara dengan penduduk negara lain atas kesepakatan bersama dengan meraih tujuan yang sama. Yang keempat, ada kerjasama di bidang sosial budaya. Ya, yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keanekaragaman. Kaya akan budayanya, sukunya, agamanya, dan setiap keanekaragaman itu memiliki perbedaan dan keunikannya sendiri. Keanekaragaman budaya Indonesia dapat dilihat dari banyaknya adat istiadat, pakaian, arsitektur bangunan, dan kesenian daerah. Selanjutnya, yang kelima kita akan membahas tentang kontribusi kerjasama antar negara terhadap pembangunan. Keikutan sertaan Indonesia atau negara dalam kerjasama sosial budaya, sosial politik, atau ekonomi yang diwujudkan dalam kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan bidang lainnya telah memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia atau bangsa-bangsa yang lain yang mengikuti, yang ambil alih dalam kerjasama ini. Ya, yang pertama, kerjasama di bidang politik. Tujuan apa saja sih yang dilakukan oleh negara-negara lain di dalam bidang politik? Yang pertama, tujuannya yaitu mempertahankan kemerdekaan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi di mana saat Indonesia mau kerjasama dengan negara lain di dalam bidang politik, Indonesia memiliki tujuan, Indonesia memiliki manfaat, di mana Indonesia akan mempertahankan kemerdekaannya. Indonesia akan dibantu oleh negara-negara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu lembaga-lembaga apa saja sih yang diikuti oleh Indonesia di bidang politik? Ya, yang kita ketahui yang pertama adalah ASEAN. Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Selain Indonesia, negara-negara lain yang masuk ke dalam ASEAN yaitu ada Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Thailand, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timur Leste. Selanjutnya ada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau yang biasa disingkat dengan PBB, yang merupakan lembaga internasional yang anggotanya hampir semua ada di negara ini. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengembangan ekonomi, perlindungan sosial, hak asasi, dan pencapaian perdamaian dunia. Selanjutnya, peran Indonesia dalam kerjasama antar negara di bidang politik. Yang pertama, pemrasa dan penyelenggara KAA. Negara Asia Afrika memiliki nasib yang sama, yaitu bangsa yang pernah terjajah.
Hal ini menimbulkan gagasan untuk menyatukan bangsa-bangsa negara-negara Asia Afrika sebagai bentuk solidaritas. Yang kedua, peran Indonesia yaitu pendiri non-blok. Organisasi gerakan non-blok muncul di tengah persaingan dunia. Kekuatan besar dunia yaitu blok barat dan blok timur. Persaingan kedua blok ini terjadi pada masa Perang Dingin agar negara-negara berkembang tidak ikut pengaruh terhadap blok barat maupun blok timur. Didirikanlah organisasi non-blok dan Indonesia masuk ke dalam pendiri non-blok ini karena Indonesia salah satu negara yang masih menjadi negara berkembang. Lalu selanjutnya Indonesia juga mengambil peran sebagai pendiri ASEAN dan Indonesia juga menjadi aktif dalam keanggotaan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Indonesia juga aktif menjadi anggota Konferensi Islam. Nah, organisasi Konferensi Islam ini di mana perkumpulan negara-negara yang penduduknya, masyarakatnya adalah mayoritas Islam. Yang kedua adalah lembaga-lembaga yang kerjasama di bidang politik. Yang pertama ada ASEAN. Nah, ASEAN ini adalah satu organisasi yang terletak di wilayah Asia Tenggara. Tidak hanya Indonesia, negara-negara yang bergabungnya. Ada Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei, Vietnam, ada Thailand, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. Salah satu bentuk kerjasama di negara Asia Tenggara ini atau ASEAN merupakan forum kerjasama di bagian regional Asia Tenggara, di mana persamaan latar belakang budaya mereka, persamaan senasib, lalu sama-sama negara-negara yang pernah dijajah oleh bangsa Barat. Melalui forum kerjasama ini, negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk saling menghormati terhadap kemerdekaan, wilayah kedaulatan negaranya mereka, meningkatkan perdamaian, serta melakukan penyelesaian pertengkaran persengketaan secara damai. Yang kedua ada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, betul sekali. PBB ini adalah lembaga internasional, organisasi internasional yang anggotanya hampir semua negara yang ada di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengembangan ekonomi, perlindungan sosial, hak asasi, dan tentunya pencapaian perdamaian dunia. Oke, selanjutnya adalah peran Indonesia dalam kerjasama antar negara di bidang politik. Berdasarkan prinsip politik, yang kita ketahui adalah bebas aktif dan keinginan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang didasari oleh kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tentunya bangsa Indonesia sangat berperan aktif dalam berbagai kerjasama politik yang regional maupun internasional. Dukungan Indonesia terhadap kerjasama politik internasional itu masih banyak lainnya. Peran aktif lainnya tidak hanya di PBB. Yang pertama ada Prakarsa Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Negara-negara di Asia Afrika memiliki latar belakang sejarah yang sama, yaitu negara bangsa yang pernah terjajah oleh negara-negara yang ada di bagian barat. Hal ini menimbulkan gagasan untuk menyatukan negara Asia Afrika sebagai negara dalam bentuk solidaritas, dalam bentuk sesama nasib, dalam bentuk sama-sama berjuang di dalam penjajahan waktu itu. Lalu lahirlah lembaga KAA. Selanjutnya pendiri non-blok. Indonesia termasuk salah satu negara yang mendirikan non-blok. Generasi non-blok ini muncul di tengah persaingan dua kekuatan besar dunia, yaitu blok barat dan blok timur. Nah, Indonesia tidak masuk di dalam blok barat dan blok timur. Indonesia bersama-sama mendirikan organisasi pendiri non-blok, di mana kedua blok barat dan blok timur pada saat itu terjadi perang dingin. Agar negara-negara yang berkembang tidak terkena pengaruh dari blok barat maupun blok timur, didirikannya lah organisasi gerakan non-blok. Yang ketiga itu pendiri ASEAN. Indonesia juga termasuk salah satu negara yang mendirikan ASEAN, di mana ASEAN didirikan untuk meningkatkan solidaritas negara-negara yang ada di Asia Tenggara.
Selanjutnya, aktif dalam keanggotaan PBB. Walaupun Indonesia jauh dari negara-negara yang ada di dalam PBB, sebisa mungkin Indonesia itu aktif dalam anggota PBB. Lalu yang kelima, Indonesia masuk ke dalam anggota Konferensi Islam. Organisasi ini dibuat oleh negara-negara Islam, yaitu seperti Rabat, Maroko, Palestina, di mana adanya kesatuan solidaritas dari negara-negara yang memiliki mayoritas penduduknya yaitu Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan adanya kerjasama di bidang politik. Yang pertama, mempertahankan kemerdekaan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan Indonesia ikut bergabung dan ikut bekerja sama di bidang politik, tentunya negara-negara lain ikut mempertahankan, ikut membantu menjaga Indonesia, di mana kerjasama yang telah disepakati akan menguntungkan satu dengan yang lain. Yang kedua, tujuannya memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum ini kita bisa dapat dari pendidikan, kita bisa dapat dari pariwisata, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tentunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Adanya kerjasama di bidang politik ini tentu setiap warga negara Indonesia bisa belajar ke negara lain dan begitu sebaliknya. Dan hal ini akan mendapatkan feedback yang baik untuk Indonesia. Yang keempat itu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengikuti kerjasama antar negara seperti Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, atau masuk dalam lembaga PBB, ASEAN. Hal ini termasuk untuk memajukan dan memberhentikan perang dingin antara negara satu dengan yang lain, atau menghentikan perang-perang yang tidak harus dilakukan. Dan hal ini tentunya juga untuk melaksanakan ketertiban dunia, biar satu negara dengan negara lain di dalam dunia tidak terjadi keributan. Selanjutnya, kerjasama di bidang ekonomi. Kita akan bahas tujuan apa saja sih yang didapat oleh Indonesia saat ikut kerjasama di bidang ekonomi. Oke, yang pertama, tujuan kerjasama antar negara di bidang ekonomi. Yang pertama, memperluas daerah pemasaran. Kegiatan ekonomi tidak hanya terjadi pada batas wilayah kecil, batas wilayah antar desa, antar kota, antar provinsi, antar pulau, namun daerah pemasaran bisa terjadi di antar negara. Adanya kerjasama ekonomi antar negara menyebabkan daerah pemasaran yang dapat dijangkau semakin luas. Di mana contohnya seperti ini, Indonesia dengan Singapura memiliki kerjasama yang baik di bagian ekonomi. Hal ini tentunya Indonesia memiliki hak atau memiliki sedikit kesempatan untuk memasarkan atau mempromosikan barang yang ada di Indonesia ke luar negeri. Yang kedua, mendorong produktivitas produksi dalam negeri. Adanya kegiatan ekspor impor dari suatu negara ke negara lain menambah jumlah produk yang dihasilkan. Contohnya seperti batik. Batik memang menjadi kebudayaan Indonesia dan kebanyakan batik hanya dijual di Indonesia. Namun karena adanya kerjasama di bidang ekonomi, adanya ekspor impor, tentu saja memperbolehkan adanya kesempatan untuk negara Indonesia mengirimkan batik-batik andalan terbaiknya ke negara-negara lain yang warga negara Indonesia yang tinggal di negara-negara lain itu. Lalu selanjutnya itu ada mencukupi kebutuhan di dalam negeri. Kebutuhan penduduk di dalam negeri yang terus meningkat, sementara pengadaan produk yang minim dari teknologi yang kurang. Seperti Indonesia membutuhkan mobil. Namun Indonesia tidak memiliki teknologi yang canggih untuk membuat mobil. Sehingga Indonesia mengambil rakitan-rakitan mobil dari Jepang dan dirakit di Indonesia. Hal ini juga mencukupi kebutuhan di dalam negeri dan meningkatkan perekonomian Indonesia tentunya. Yang selanjutnya ada mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara dunia memungkinkan terjadinya aliran investasi atau usaha dari satu ke negara yang lain. Yang selanjutnya membebaskan negara dari keterbelakangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tiap-tiap negara berbeda-beda, ada yang maju, ada yang pula yang berkembang. Hal
Karena hal ini kerjasama sangat membantu bagi negara-negara yang masih berkembang, di mana negara-negara berkembang masih bisa belajar kepada negara-negara maju gimana caranya untuk meningkatkan perekonomian. Selanjutnya terciptanya perdamaian dunia. Keterlibatan negara-negara dunia dalam kerjasama ekonomi dapat terciptanya ketertiban dunia tentunya. Lembaga kerjasama antar negara di bidang ekonomi. Yang pertama ada Lembaga Kerjasama Ekonomi Regional, yaitu yang pertama tentunya ASEAN. Di dalam bidang politik, ASEAN juga menyelenggarakan kerjasama di bidang ekonomi. Kerjasama ekonomi negara-negara Asia Tenggara ini diselenggarakan melalui komite-komite yang ada di dalam bidang ekonomi, yaitu ada Komite Keuangan dan Perbankan yang berkedudukan di Thailand. Yang kedua ada Komite Bahan Makanan, Pertanian, dan Kehutanan, itu berkedudukan di Indonesia. Yang ketiga ada Komite Industri, Mineral, dan Energi, itu berkedudukan di Filipina. Lalu ada Komite Perhubungan dan Komunikasi, itu berkedudukan di Malaysia. Dan yang kelima ada Komite Perdagangan dan Pariwisata yang berkedudukan di Singapura. Yang selanjutnya ada APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, forum kerjasama ekonomi dengan negara-negara Asia Pasifik. Nah, Asia Pasifik ini terdiri dari Asia Tenggara, Australia, Amerika Utara dan Amerika Selatan. Tujuan dari APEC ini di mana menjalin kerjasama perdagangan, investasi, pariwisata, dan memperkuat perdagangan multilateral bagi kepentingan Asia Pasifik tentunya. Yang selanjutnya ada ADB. ADB ini Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank ADB yang didirikan pada 19 Desember 1966. Di mana tujuan ADB ini membantu negara-negara Asia yang sedang membangun dengan cara memberikan pinjaman lunak, yaitu dengan cara pembayaran dalam jangka panjang serta bunga yang rendah. Selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga kerjasama ekonomi di bidang internasional. Yang pertama ada lembaga IMF, itu International Monetary Fund, adalah lembaga keuangan internasional di bawah naungan PBB yang tujuannya memajukan kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, keuangan, perdagangan, serta memperluas kesempatan kerja, mencapai kemakmuran bersama anggota-anggotanya. Oke, PBB memiliki kerjasama juga di bagian ekonomi, di mana yang kita ketahui ada TKI, TKW, di mana penduduk negara Indonesia memiliki kesempatan untuk mencari pekerjaan di negara-negara lain. Yang kedua ada World Bank atau Bank Dunia, Bank Pembangunan dan Pengembangan Internasional yang didirikan di Washington DC, Amerika Serikat. Kegiatan utama Bank Dunia ini tentunya sebagai pinjaman dalam rangka membantu negara-negara berkembang menjadi anggota Bank Dunia. Selanjutnya ada WTO, Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization, organisasi internasional yang bertugas menata, memfasilitasi lalu lintas perdagangan antar negara dan mengatasi perselisihan perdagangan antar negara. WTO ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan perjanjian dagang yang telah disepakati bersama dan mengevaluasi kebijakan. Selanjutnya ada FAO, ada ILO, ada IFC, ada UNDP, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga keuangan bank. Apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama ada asal mula kegiatan perbankan. Nah, asal mula kegiatan perbankan ini terjadi pada zaman Babilonia. Pada waktu itu, masyarakat di sana memiliki harta-harta, dan harta-harta itu ditaruh atau disimpan di satu kuil, dan harta-harta benda itu dapat dipinjamkan antara satu warga dengan warga yang lain, tentunya dengan kesepakatan yang sama dan saling menguntungkan. Yang kedua ada fungsi bank. Apa sih sebenarnya fungsi bank? Yang pertama menghimpun dana masyarakat, mengumpulkan, menyimpan dana masyarakat. Yang kedua menyalurkan dana dan memberi kredit. Menyalurkan dana di mana bank bisa memberikan dana
atau bisa meminjamkan dana dan memberi kredit. Itu di mana dana yang dipinjamkan dapat dikembalikan dengan cara kredit atau cicilan. Yang ketiga, jenis-jenis bank. Yang pertama ada bank umum, bank BPR, bank sentral, dan bank syariah. Nah, ada lagi nih lembaga-lembaga keuangan yang ternyata dia bukan bank, yaitu ada koperasi simpan pinjam, pegadaian, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, dan pasar modal. Oke, kita lanjut ke perdagangan internasional. Perdagangan internasional memiliki banyak sekali tujuan, banyak sekali hambatan di dalamnya, dan banyak sekali faktor-faktor pendorong dan perdagangan internasional. Yang pertama kita akan bahas tujuan perdagangan internasional. Yang pertama menaikkan devisa negara. Yang kedua memenuhi kebutuhan negara. Yang ketiga memperoleh keuntungan eksternal dan internal antara negara satu dengan negara yang lain. Yang kedua hambatan perdagangan internasional. Yang pertama ada perbedaannya mata uang. Mata uang Indonesia adalah rupiah, sedangkan Malaysia adalah ringgit. Atau Indonesia adalah rupiah sedangkan Singapura adalah dolar. Yang kedua, kebijakan perdagangan oleh pemerintah. Banyak negara-negara yang memiliki peraturan seperti yang masuk ke negara saya hanya boleh barang-barang seperti ini, yang masuk harus seperti ini, harus seperti ini, dan lain sebagainya. Yang ketiga, lembaga ekonomi yang mementingkan negara sendiri. Selanjutnya ada faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama ada perbedaan sumber daya alam, di mana contohnya Indonesia sumber daya alamnya kaya akan padi, jagung, sedangkan di negara-negara lain atau di negara-negara luar nasi tidak terlalu digunakan. Selanjutnya ada penghematan biaya produksi. Yang ketiga ada pemenuhan kebutuhan nasional. Yang keempat adanya perbedaan penguasaan teknologi. Selanjutnya kita akan bahas tentang kerjasama di bidang sosial budaya. Kerjasama yang kita ketahui yaitu beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuannya bersama. Lalu sosial budaya itu diartikan sebagai dua kata, yaitu sosial dan budaya. Sosial yang berarti berhubungan dengan masyarakat sekitar, sedangkan budaya yang berasal dari kata bodhya yang artinya pikiran atau akal budi. Lalu selanjutnya ada lembaga-lembaga kerjasama antar negara di dalam bidang sosial budaya, yaitu ada Komite Kerjasama Sosial Budaya, ada ASEAN, Organisasi Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara, ada WHO, UNESCO, UNHCR, UNICEF, dan lainnya. Tentunya lembaga-lembaga ini sangat membantu Indonesia dalam memperkenalkan kebudayaannya ke negara-negara lain. Dan hal ini tentunya membuat Indonesia semakin dikenal dengan negara yang memiliki banyak keanekaragaman. Peran Indonesia dalam kerjasama antar negara di bidang sosial budaya. Yang pertama, Indonesia bisa menjadi tuan rumah berbagai kompetensi ilmu pendidikan, yaitu Indonesia aktif dalam sebagai tuan rumah berbagai macam olimpiade, aktif dalam pertukaran belajar, peserta dan tuan rumah perlombaan keolahragaan, berperan aktif dalam kebudayaan internasional, dan memberikan bantuan kemanusiaan. Lalu kontribusi kerjasama antar negara bagi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas dalam negeri, dan meningkatkan kesejahteraan umum. Selanjutnya kita akan membahas tentang kontribusi kerjasama bidang sosial budaya. Yang pertama, Indonesia akan diakui kebudayaannya di internasional. Beraneka warisan budaya telah diakui oleh dunia, PBB, UNESCO, dan warisan budaya dunia. Selanjutnya ada peningkatan mutu pendidikan Indonesia. Kerjasama dalam bidang pendidikan bentuk dari hubungan diplomatik. Adanya pertukaran pelajar, beasiswa, pertukaran guru, sehingga Indonesia dapat belajar dari negara-negara asing yang lebih maju dalam bidang pendidikan. Yang ketiga ada meningkatkan pariwisata Indonesia. Keragaman budaya yang dimiliki Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan. Menurut statistika, pada tahun 2011 hingga sekarang, pariwisata Indonesia meningkat dengan secara signifikan. Upaya-upaya Indonesia menjalin kerjasama antar negara di dalam bidang sosial budaya.
Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman budaya. Indonesia memiliki suku keanekaragaman tersebut yang terdiri dari adanya adat istiadat, bahasa yang berbeda, pakaian yang unik, baju adat, dan lain-lain. Memperkenalkan keanekaragaman budaya Indonesia ke dunia menjadi salah satu cara dalam menjalin kerjasama. Kerjasama ini dapat mencakup kemanusiaan, pendidikan, pariwisata, informasi, telekomunikasi, lingkungan hidup, dan gaya hidup. Ya, kita udah selesai nih membahas tentang kerjasama apa saja yang ada di Indonesia dan kerjasama apa saja yang ada di antar negara. Tidak hanya di regional, namun sudah di internasional. Oke, sekarang Ibu akan memberikan rangkuman atau kesimpulan sedikit tentang pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah kerjasama antar negara. Itu bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Tentunya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Nah, kerjasama ini meliputi ada kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial budaya. Selanjutnya, kerjasama regional ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam satu wilayah, seperti ASEAN, terus satu wilayah-wilayah seperti Asia Pasifik, dan segala macamnya. Lalu kerjasama internasional itu seperti PBB, seperti World Bank, dan lain sebagainya. Lalu ada perdagangan internasional, perdagangan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain yang diwujudkan dengan kegiatan ekspor dan impor. Kerjasama antar bidang sosial budaya ini mencakup kerjasama bidang kebudayaan, kemanusiaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, dan lain sebagainya. Peran aktif Indonesia juga dalam kerjasama antar negara sangat baik. Apalagi di bidang sosial budaya, adanya program pertukaran pelajar, menjadi tuan rumah perlombaan, dan lain sebagainya. Oke, itu adalah materi kita pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Ibu harap materi kita hari ini bisa dimengerti dan bisa dipahami. Terima kasih.